بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر ولا تعسر وجعل خير اللهم يسر ولا تعسر وجعل خير اللهم يسر ولا تعسر وجعل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Masih dalam pembahasan wajibnya sesuatu itu karena syariat bukan karena akal. Kemudian ada terjadi perdebatan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Kalau menurut Mu'tazilah kita mengetahui wajibnya sesuatu karena akal, sedangkan Asy'ariyah mengatakan dengan syara'. Dan argumen masing-masing dan bantahan terhadap Mu'tazilah sudah disampaikan. Kemudian lanjutannya adalah fayaqulun nabiyyu innal kufra summun muhlikun wal imana shifaa'un muslimun. Maka berkatalah Nabi dalam keadaan Nabi menyampaikan risalah. Maka berkatalah Nabi bahwa sungguh kafir itu adalah summun muhlikun, yakni racun yang mencelakai, dan iman adalah obat yang mus'id, yang mensehatkan ataupun yang mensegarkan, yang membahagiakan. Dengan cara bagaimana? Dengan bahwa Allah menjadikan salah satunya sebagai mus'id dan yang lain sebagai muhlik. Jadi Nabi menyampaikan ini ada dua, ada racun, ada obat. Bagaimana ini menjadi racun, bagaimana ini menjadi obat? Allah lah yang menjadikan, Allah yang mentarjih. Karena makna wajib adalah tarjihul fi'li ala tarjih. Kenapa kamu harus meminum obat? Karena Allah menjadikan ini obat, sedangkan ini Allah menjadikan sebagai racun. Walastu ujibu alaika syai'an, dan aku, kata Nabi, tidaklah aku itu yang aku wajibkan di atasmu sama sesuatu. Aku tidak mewajibkan sama sekali. Bukan aku yang mewajibkan sesuatu, bukan aku yang mengharamkannya sesuatu, tapi adalah Allah. Fa innal ijabah huwa tarjih. Kenapa? Karena bahwa sungguh ijab, dia yang ijab itu tarjih. Yang mengijab siapa? Kenapa Nabi bukan yang mengijab? Karena yang makna ijab apa dulu? Mewajibkan adalah tarjih, memilih, menjadikan salah satu untuk dilakukan dan satu yang lain ditinggalkan. Siapa murajih? Berarti setiap ijab perlu murajih. Wal murajih wallahu ta'ala, yang mentahdikan, yang mengkhususkan, yang memilihkan salah satu itu harus dilakukan adalah Allah. Terus posisi Nabi hanya apa? Wa innama ana mukhbirun an kaunihi summa. Hanya saja aku itu sebagai pembawa berita daripada keadaannya sesuatu tersebut ataupun kafir itu adalah racun, dan yang memberi petunjuk bagimu kepada jalan yang kau tahu dengan ini jalan akan benar. Jalan itu apa? Dan dianya jalan itu adalah menabar padanya mukjizat. Jadi Nabi menyampaikannya, kamu ini ada dua pilihan, ada racun, ada obat. Yang menjadikan ini adalah Allah. Aku hanya menyampaikan. Apa bukti bahwa Nabi benar? Nazar dalam nazar terhadap mukjizat. Fa in salakta tarik, maka jika engkau tempuh jalan, niscaya engkau akan mengetahui dan engkau selamat. Dan jika engkau tinggalkan, niscaya engkau akan celaka. Terserah mau beriman atau tidak beriman, saya sudah menyampaikan informasi daripada Allah. Oke? Bagaimana kamu tahu bahwa yang saya sampaikan benar? Nazar pada mukjizat. Contoh ya, wa misalu, ini contoh analogika Nabi dengan yang didakwah dalam bentuk dokter dengan orang yang sakit. Wa misaluhu, ini salah satu kehebatan Imam Ghazali adalah beliau dikenal dengan orang yang sering sekali menganalogikan sesuatu persoalan, apalagi persoalan yang rumit. Itu terkenal Imam Al-Ghazali. Wa mithalu tabibin taha ila maridin wa huwa mutaraddidun baina dawa'aini mawdu'aini baina yadayhi. Contohnya perkataan Nabi dengan keseluruhan yang tadi disebutkan itu seperti dokter yang sampai kepada orang sakit. Ada seorang dokter sampai kepada orang yang sakit.
Wahwa yang mana padahal dianya orang sakit itu sedang ragu di antara dua obat yang diletakkan dua obat itu di hadapannya. Jadi ada orang yang sakit, dia bingung, ada dua obat, mana obat yang layak untuk dia, mana obat yang menyembuhkan. Akhirnya dia mengajak ataupun meminta dokter untuk datang kepadanya. Maka dokter mengatakan baginya apa? Faqala lahu amma hadza fala tatanawwal. Maka berkatalah dokter bagi orang yang sakit, adapun obat yang pertama, amma hadza, adapun ini, maka jangan engkau ambil, jangan engkau minum akannya obat. Kenapa? Fa innahu muhlikun lil hayawan. Karena obat itu dapat mencelakai bagi binatang. Wa anta qadirun ala ma'rifatihi bi an tat'amahu hadha sinnaura fayamuta 'alal furi. Dan engkau mampu di atas mengetahuinya obat yang pertama sebagai bukan menyembuhkan malah mencelakai, dengan bahwa engkau berikan akannya obat akan ini kucing, maka kucing itu mati dalam keadaan alal fur, segera. Jadi ini obat tidak menyembuhkan, bahkan mencelakai. Buktinya apa? Coba kamu kasih makan ini untuk binatang, mati nggak dalam segera? Oke. Fayadharu laka maka akan jelas bagimu oleh sesuatu yang telah aku katakan akannya suatu. Nah, setelah kamu berikan, nanti akan jelas bahwa yang saya sampaikan adalah benar. Wa amma hadza, adapun obat satu lagi, karena ceritanya ada dua obat tadi. Wa amma hadza fa fihi shifauka. Pada obat ini ada kesembuhanmu. Wa anta qadirun ala ma'rifatihi bitajribah, dan engkau mampu di atas mengenalnya obat dengan cara tajribah, engkau tes. Kenapa tadi bukan diopsikan untuk dites? Yang pertama tes ke binatang, sedangkan ini untuk pribadi, karena itu mencelakai. Wahwa antasyribahu fatushfa, dan dianya obat ini itu bahwa engkau minum akan obat maka engkau akan sembuh. Fatushfa, maka engkau sembuh. Wala farqa fi haqqi, dan tidak ada perbedaan pada diriku dan tidak pada hak guruku di antara bahwa engkau celaka atau engkau sembuh. Jadi ini ada dua obat. Ini obat untukmu, ini bukan obat untukmu. Jika kamu mengambil pilihan obat yang bisa mencelakai, tidak bermasalah bagi saya dan tidak bermasalah bagi guru saya. Begitu juga kamu kalau kamu minum yang obat yang menyembuhkan. Kenapa tidak berefek kepadaku dan kepada guruku? Fa inna ustadi ghaniyun an baqaika, karena bahwa sungguh guruku itu tidak butuh daripada kekalnya. Guruku, saya tidak perlu kamu hidup, karena dia tidak bergantung dengan hidup ataupun matimu. Wa ana aidan kadzalik, dan saya juga begitulah Nabi. Kamu kalau mau ikut silahkan, kalau nggak ikut silahkan. Tapi karena Nabi adalah manusia yang paling baik, manusia yang harisun alaikum, maka Nabi berusaha semampu mungkin untuk orang beriman. Padahal Nabi dengan sekedar menyampaikan risalah Nabi sudah cukup. Paham ya? Fa inda hadza law qala al-marid, maka sampai di sini, maka saat di sini fa inda hadza, kalau berkatalah orang yang sakit tadi, hadza yajibu alayya bin akli aw bi qaulika, ini wajib di atasku dengan akal ataupun dengan perkataanmu. Andai misalnya orang sakit sudah disampaikan sedemikian rupa, ini wajib saya minum dengan akal ataupun dengan perkataanmu. Perkataanmu syara lah. Karenamu saya harus minum ataupun karena akal menuntut saya harus minum. Wa man lam yadhhar li hadza lam ashtagil bi tajribah. Dan selama tidak jelas bagiku oleh ini, selama tidak jelas bagi saya apakah karena perkataanmu ataupun karena akal mengatakan saya harus minum, lam ashtagil, aku tidak mau menyibukkan dengan mencoba. Karena muhlikan asumsia adalah orang sakit itu mencelakai dirinya, dan tidak ada di atas tabib itu ada kemudaratan. Yang celaka siapa? Kita. Karena saat itu kita masih juga sibuk dengan menanyakan ini, sedangkan kita mau mati. Ingat nggak di awal kitab Al-Ihsan? Di awal kitab Al-Ihsan, coba buka. Halaman 102.
Ya, kalau nggak salah saya 102. Ada kan? Ada faedah. Hal yang paling penting itu kami bahas daripada perkataannya yang diputuskan oleh akal pada pikiran otomatis. Apakah ini suatu yang mustahil ataupun ini benar tapi yang tidak diragukan? Apakah kamu punya Tuhan yang membebankan akan hak wa huwa yu'aqibuhum ala tarkiha? Oke. Kemudian kita tanyakan apakah Tuhan itu mutakallim sehingga bisa melarang dan bisa memerintah, wa yukallim hingga seterusnya. Ini pembahasan ini baru yang baru dibahas yang tadi kita baca. Di muka 5 sudah ada isyarat ke pembahasan itu. Jelas ya? Paham ya analogikanya? Paham ya? Yang jelas begitu Nabi menyampaikan risalahnya dan Nabi menyampaikan bahwa beliau adalah utusan daripada Allah dan mana yang mencelakai dan mana yang membuat kita sukses, itu sudah wajib bagi kita untuk mengikuti. Bernabar, wajib bagi kita untuk bernabar. Fakadzalika an-nabiyyu qad akhbarallahu ta'ala bi anna ta'ata shifaa'un wal ma'siyata da'un. Dan maka begitu juga Nabi sungguh telah disampaikan oleh Nabi oleh Allah bahwa sungguh taat itu obat, maksiat itu adalah penyakit. Nabi disampaikan oleh Allah. Ini perintah dan sunnah itu adalah obat, sedangkan maksiat mukhalafatu bi Allah itu adalah penyakit. Dan bahwa sungguh iman itu mus'id, iman itu menyukseskan dan kafir itu mencelakai. Wa akhbarahu bi annahu ghaniyun 'anil 'alamina sa'idu syakku. Dan Allah memberitahu akan Nabi dengan bahwa Allah itu tidak perlu daripada alam semesta. Sukseskah mereka itu ataupun mereka itu celaka? Fa inna ma sya'nu rasuli an yuballigha wa yursyida ila tariqil ma'rifati wa yansarif. Hanya saja kedudukan Nabi, posisi Rasul itu bahwa menyampaikan dan memberi petunjuk kepada jalan mengetahui. Ini loh jalan untuk mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Wa yansarif dan Nabi wa yansarif selesai. Setelah menyampaikan wa yansarif itu beranjak dari tugas tersebut karena itu sudah menyampaikan risalah daripada Nabi. Faman nabara falinasi, maka siapa saja yang nabar maka manfaat bagi dirinya. Lam lil manfaat. Waman kasora, dan siapa saja yang tidak mau bernabar taksir maka mudarat di atasnya. Dan ini jelas. Ada pernyataan yang sangat menarik disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Bukhari. Kalau kita perhatikan bahwa alam semesta ini semua terikat dengan aturan. Dari awalnya adanya dunia hingga sekarang alam ini penuh dengan aturan. Siang, malam selalu begitu. Terikat dengan aturan, ya kan? Matahari dari terbit kemudian terbenam, kemudian semua yang terjadi di alam semesta ini selain manusia itu penuh dengan aturan. Begitu manusia, coba perhatikan manusia dari kecil, dari lahir sabi, kemudian dia dewasa, kemudian dia muda, kemudian dia tua, kemudian dia mati. Itu kanun undang-undang yang tidak bisa dilawan. Matahari itu panas, itu nggak bisa diubah. Malam itu menenangkan, itu nggak bisa diubah. Semua yang terjadi di sini semua sudah teratur. Manusia, mungkin nggak alam semesta ini yang penuh dengan peraturan, masa manusia tidak ikut peraturan? Manusia berpikir, tapi dia tidak tahu bagaimana cara berpikir. Manusia bisa jalan menggunakan semua akses yang sudah Allah berikan, yang berupa anggota tubuh. Tapi bagaimana anggota tubuh itu bekerja? Apakah kita baru bisa menggunakan tangan dan kaki, harus masuk kuliah kedokteran dulu untuk memeriksa bagaimana kaki dan tangan berjalan? Enggak. Orang baik dia tahu ataupun tidak tahu bagaimana cara berfungsi tubuh, semua orang bisa menggunakannya. Maka kebanyakan manusia itu sebenarnya apa? Infial. Dia adalah hasil proyeksi. Kalau kita perhatikan, begitu kita wujud ini akan jelas nanti kalau sudah punya anak. Coba lihat dari anak kecil, dari tidak tahu apa-apa, mulahadah bagaimana Tuhan mengatur semuanya itu dari kecil. Tapi kita enggak menyaksikan kita kecil,
ya kan, tiba-tiba dewasa kemudian kita disibukkan dengan hal yang lain sehingga kita lupa terhadap semua yang sudah diagendakan. Tiba-tiba kita dewasa, sadar, punya mata, punya semua akses yang Allah berikan, kita bisa menggunakan. Kemudian kita menggunakan tanpa mempertanyakan bagaimana ini ada. Kan bentuk peraturan. Itu yang sering diulang-ulang oleh para ulama. Maka manusia itu pada dasarnya adalah al-infial. Infial itu adalah yang diberikan, yang dibentuk. Kita dibentuk perasaan, bagaimana perasaan itu muncul. Kita sedih, senang, bagaimana sedih, senang itu datang. Bagaimana, kenapa ada sedih dan senang dalam hati, kita nggak tahu. Semua sudah dibentuk. Begitu juga obat-obat, semua penyakit, semua yang menyusahkan kita, yang mencelakai kita, semua sudah dibentuk. Maka hakikat Islam sebenarnya adalah mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Maka orang yang keluar dari Islam, yang tidak ikut menjalani aturan Islam, sama dengan dia keluar daripada tabiat. Keluar dari tabiat. Misalnya gini, bisa nggak kita berusaha bahwa matahari itu tidak bercahaya ataupun tidak lagi menyinari? Bisa nggak? Enggak. Bisa nggak manusia menjadikan bahwa dia selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan muda? Enggak. Islam hanya memberi aturan yang sesuai dengan tabiat manusia, sesuai dengan alam semesta. Maka keluar daripada Islam, tidak mengikuti ajaran Islam, itu sama dengan keluar daripada aturan yang sudah ditentukan. Paham ya? Ini kalau kita dapur maknanya adalah karena ada riwayat ini cerita bentuk analogika juga. Kita kan tiba-tiba dibawa sama orang dalam keadaan mata tertutup. Begitu kita bangun, dibuka itu yang penghalang mata. Begitu kita bangun, yang kita saksikan adalah rumah yang sangat indah. Rumah yang sangat indah. Maka kita akan tanyakan, siapa yang membawa saya ke sini? Kenapa saya di sini? Dan setelah ini saya kemana? Itu lazim sebenarnya. Cuma karena dalam rumah itu ada keindahan-keindahan, kita sibuk dengan keindahan tersebut sehingga melupakan kita menanyakan dari mana asal kita, dan saya untuk apa di sini, dan saya kemana. Begitulah orang-orang yang lalai hidup di dunia. Paham ya? Itu alasan kenapa orang tidak sempat berpikir dia dari mana. Kenapa? Karena dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Hal yang indah tapi tidak penting bagi. Oke. Paham ya? Fa'inkilah. Maka kayak tadi, ini kaitannya apa? Taat itu syifa, maksiat itu da, iman itu adalah sukses, bisa menyukseskan kita dunia dan akhirat. Kafir itu mencelakai. Itu sudah ditentukan oleh, terserah mau milih yang mana. Paham ya? Fa in kila faqad raji'al amru ila annal aqla wal mujibu min hisu annahu bisama'i kalamihi wa da'wahu yatawaqqa'u iqaban fa yahmiluhu al-aqlu 'ala al-hadri wa la yahsulu illa bi nadri fa yajibu 'alaihi nadar. Maka jika ada yang mengatakan, maka sungguh kembalilah urusan kepada bahwa sungguh akallah yang mewajibkan. Dari sisi bahwa sungguh akal dengan sebab mendengar kalamnya Nabi dan dakwahnya Nabi itu menduga dianya akannya ikab, maka didorong akan orang itu oleh akal alal hadri, di atas siap siaga, dan tidak hasil dianya al-hadri tadi siap siaga kecuali dengan nazar, maka wajib di atasnya oleh berdasarkan kisah tadi. Saat Nabi menyampaikan ini obat, ini penyakit, ini yang menyukseskan, ini yang mencelakai. Bagaimana kita tahu tersebut? Dengan semata-mata kita mendengar dakwah Nabi. Kita pakai apa mendengarnya? Kita menganalisanya pakai apa? Maka yang menguji itu adalah akal. Setelah kita mendengar, oh ini bahaya. Kalau saya nggak memilih obat, maka saya akan celaka. Maka didorong oleh akal untuk hati-hati. Didorong oleh akal untuk hati-hati. Yang mengantarkan kepada kita untuk berhati-hati, ikhtiar, adalah nazar tadi. Karena kita bernazar terhadap perkataan Nabi dan dakwah. Maka yang wajib terhadap kita adalah nazar dengan sebab akal. Jadi kata Mu'tazilah, kesimpulan kalian itu membantu kami. Kesimpulan kalian itu malah mendukung kami. Yang mewajibkan nazar adalah akal. Karena tanpa akal
nazar itu tidak akan hasil. Siap siaga itu nggak akan hasil. Qulna al-haqqu alladhi yukshifu al-ghita'a an hadha min ghairi ittiba'i rasmin wa taqlidin amru. Kami jawab, kebenaran sesuatu yang membuka akan tapi yang membuka akan yang tertutup daripada ini tanpa mengikuti min ghairi daripada tiada mengikuti rasam yang sudah masyhur rasam dan taklid itu suatu perkara. Jadi begini katanya, karena Mu'tazilah masih kritik juga, masih keras, ya udah saya akan menyampaikan kebenaran yang akan membongkar kebenaran, yang membongkar persoalan ini, yang mana kebenaran ini tidak mengikuti perkataan orang dan tidak mengikuti apa yang sudah masyhur. Huwa annal wujub, hanya itu adalah suatu perkara. Apa perkara tersebut? Tidak ada perkara yang lain nih kata-kata tadi. Annal wujuba kama bana ibaratun an naw'i rujhanin fil fi'li wal mujibu wallahu ta'ala li annahu wal murajjih wa rasuluhu mukhbirun an tarjih wal mu'jizatu dalilun ala sidqihi fil khabari wan nadaru sababun fi ma'rifatihi sidqi wal aqlu alatun amri wa li fahmi ma'na al khabari wa tab'u mustahithun ala al hadri ba'da fahmi al mahdhuri bil aqli. Begini, bahwa sungguh wajib sebagaimana jelas dianya wajib. Makna wajib apa? Sudah disampaikan di belakang. Kata lain daripada bahagian terpilih dalam rujuhan, terpilih dalam melakukan. Kita harus mengenal Allah. Tidak memilih untuk tidak mengenal Allah. Yang mewajibkan, yang mentarjikan kita harus memilih apa? Siapa murajih? Wal mujib Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah lah yang murajih. Rasul hanya sekedar menyampaikan daripada tarjih. Mukjizat yang ada pada Nabi itu adalah dalil di atas benarnya Nabi dalam menyampaikan. Jadi ini kan Allah nggak langsung yang menyampaikan, tapi perantara Nabi. Nabi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Apa bukti bahwa ini dari Allah? Mukjizat. Maka mukjizat itu adalah bukti bahwa yang saya sampaikan itu benar. Informasi yang saya sampaikan tadi adalah benar. Nazar yang ada pada umum, pada orang yang didakwah oleh Nabi, masyarakat, itu sebab dalam mengetahui benarnya Nabi. Oke, Nabi sudah datang. Ini ada satu persoalan, Allah sudah mentarjihkan ini iman, ini kafir. Oke. Kemudian Allah mengutus seorang rasul untuk menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian ditanyakan oleh para masyarakat, apa bukti kebenaranmu wahai Nabi, bahwa yang kamu sampaikan itu dari Allah? Ini mukjizat. Bagaimana masyarakat bisa tahu bahwa mukjizat ini dalil atas kebenaran saya? Harus ada akal, nazar. Nazar adalah sebab dalam ma'rifahnya benarnya. Akal itu alat untuk nazar dan untuk memahami makna kabar. Tanpa ada akal, dia tidak bisa memahami kabar tersebut. Tabiat itu dianjurkan terhadap siap-siap, hati-hati setelah memahami yang dilarangkan. Dengan apa? Dengan bagaimana dipahami? Dengan akal. Setelah kita mendengar bahwa ini yang mencelakai kita dunia dan akhirat, maka tabiat naluri manusia mendorong kita harus hati-hati. Setelah kita mengetahui perkara tersebut dengan akal, oh iman ini mencela, ini mensusahkan, kafir itu mencelakai. Tabiat kita mendorong kita untuk memilih beriman, memilih kita untuk mengenal Allah. Pilihan itu kenapa terjadi? Karena kita bernazar terhadap sidqunya. Fala budda min tab'in tukhalifuhu al-'uqubatul maw'udatu wa yuwafiqu thawabul maw'ud liyakuna mustahisan. Maka mesti daripada tabiat yang dimukhalafah akannya tabiat, yang dilawan akannya tabiat oleh siksaan yang dijanjikan, wa yuwafiq dan sesuai akannya tabiat, disesuaikan akannya tabiat oleh pahala yang dijanjikan. Untuk apa? Supaya ada tabiat itu, supaya ada di tabiat itu yang terdorong.
mustahattan ya, yang terdorong. Jadi gini, manusia sudah ada tabiat kan? Ini bagaimana tabiat manusia itu harus terdorong untuk mengenal Allah. Caranya apa? Untuk mukhalafah dengan tabiat. Karena tabiat manusia yang nggak mau berpikir nih ceritanya, dia nggak mau mencari. Dia harus dijanjikan akan disiksa. Dan dia dijanjikan dengan ganjaran berbentuk pahala. Untuk apa? Untuk tabiat itu terdorong untuk bernafas. Walakin la yustahasu ma lam yafhamil mahdura. Namun tidak terdorong akan tabiat itu selama tidak memahami dianya seseorang akan yang dilarang. Oke. Bagaimana kita bisa terdorong? Setelah memahami. Ya. Nabi berdasarkan informasi dari Allah menyampaikan kamu akan mendapat siksaan kalau tidak bernabar, mendapat pahala kalau bernabar. Maka naluri manusia akan terdorong untuk melakukan. Kapan kita terdorong? Setelah kita memahami dulu kan? Kita memahami, maka tidak terdorong selama tidak memahami apa yang dilarang. Walam yukaddir, dan dia tidak selama tidak memberi nilai dia seseorang akannya yang mahdzur, baik secara dugaan ataupun secara mengetahui. Dia harus memberi nilai dulu. Orang tersebut tidak terdorong untuk mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan ataupun beriman dengan Tuhan selama dia itu tidak ada dugaan ataupun keyakinan terhadap apa yang disampaikan. Misalnya sudah disampaikan dia tidak timbul dan tidak menimbulkan yakin, akhirnya nggak terdorong juga kan. Jadi kapan baru terdorong? Setelah memahami, kemudian pemahaman itu menghasilkan dugaan ataupun ilmu bahwa ini benar. Paham ya? Kalau misalnya santai, malah dia tidak terima. Kan Abu Jahal dan beberapa orang Quraisy kan menyaksikan mukjizat Nabi, tapi tidak menghasilkan ilmu, tidak menghasilkan bah. Maka jiwanya tidak terdorong untuk beriman. Maka setelah ada wahid dan ada wa'du, jiwa itu terdorong untuk melakukan. Kapan jiwa itu terdorong? Kalau dia sudah memahami apa yang dilarang. Bagaimana pemahamannya? Pemahaman yang menghasilkan ilmu adapun banyak. Wala yafhamu, bagaimana dia bisa memahami tersebut? Dan dia tidak memahami kecuali dengan akal. Akal bagaimana memahami? Akal tidak memahami akan tarjih dengan dirinya akal, bahkan dengan mendengarnya tarjih daripada Rasul. Rasul laisa yurajjihul fi'la ala tarki bi nafsihi. Rasul bukanlah Rasul itu yang memilih akan melakukan di atas meninggalkan dengan dirinya Rasul. Bal Allah wal murad, bahkan Allah yang murad. Nah, ini ceritanya. Jadi ada dua alur nih. Alur yang pertama, Allah menentukan mana yang menyukseskan, mana yang mencelakai. Kemudian disampaikan oleh Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan kepada masyarakat. Masyarakat menganalisa, memahami dulu ya kan. Dia menggunakan bahwa benar apa yang disampaikan oleh, ataupun dugaan kuat benar yang disampaikan oleh Nabi. Bagaimana dia bisa memahami ini dengan akal? Kalau kita tarik lewat yang disampaikan oleh Imam Ghazali, tabiat manusia tidak akan terdorong kalau dia tidak takut ataupun tidak digemari. Takut dengan siksaan, gemar dengan pahala. Bagaimana dia harus gemar untuk mencari pahala dan takut terhadap siksaan? Setelah dia memahami. Bagaimana dia memahami? Dengan akal. Akal memahami saya harus beriman. Yang memilih harus beriman apakah akal? Enggak. Yang menentukan itu bukan akal, tapi dengan sebab mendengar daripada Rasul yang menyampaikan ini yang menyukseskanmu, ini yang mencelakai. Apakah Rasul yang menentukan? Bukan. Rasul hanya menyampaikan. Paham? Wasidqur Rasul la yadhharu bi nafsihi bal bil mujizat. Benarnya Rasul tidak jelas, tidak zahir dianya kebenaran Rasul dengan dirinya, kebenaran Rasul, bahkan dengan mujizat. Apakah dengan Nabi menyampaikan ini yang disampaikan oleh Allah, kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar dan dipercaya oleh Rasul? Enggak, tapi dengan mujizat.
Wal mu'jizatu la tadullu ma lam yundar fihi. Mukjizat tidak ditunjuki selama tidak dinadar padanya mukjizat. Nadar itu dengan apa? Nadar itu dengan akal. Jadi ada yang campur akal, tapi bukan akal yang menentukan. Maka saat itu telah terbukalah makna-makna yang tersirat. Maka ini yang tadi kan apa? Yukshifu kan? Jadi mutawa'ah setelah ada muta'adi. Saya akan membuka. Setelah Imam Ghazali menyampaikan ini, maka terbukalah makna-makna tersebut. Di belakang kayak masih belum jelas hubungan. Ya, ini peran akal kan ada. Peran syariat juga ada. Nah, kemudian Imam Ghazali menempatkan akal di mana, syariat dari mana. Yang menentukan sukses dan celaka itu syariat. Bagaimana kita tahu dengan akal? Ini bagus sekali ini penjelasannya. Paham? Oke? Paham? Ada yang sulit? Wasahihu fil alfadhi ayyuqal al-wujub wa rujhan wal mujib wa Allah ta'ala. Yang benar dalam lafal itu dikatakan wajib, wujub itu adalah rujhan, terpilih. Yang mewajibkan adalah wal mukbir adalah wal mu'arrif lil mahdur wa sidqir rasul wal akal. Yang memperkenalkan bagi yang dilarang dan terbenarnya rasul adalah bagaimana kita tahu itu adalah suatu yang dilarang dan bagaimana kita tahu nabi itu benar adalah wal mustahisu ala suluki sabilil khalasi wa taba, dan yang mendorong terhadap menempuh jalan bebas itu adalah tabiat manusialah yang mendorong kita untuk memilih jalan yang selamat. Fahakadha yang bagi ayyufhamal haqqu fi hadhihi masalah. Maka beginilah sepatut bahwa dipahami kebenaran pada ini masalah. Wala yultafatu ilal kalamil mu'tadil ladzi la yushfil ghalila wa la yuzilal ghamuba. Dan jangan menoleh kepada ucapan-ucapan yang sudah terbiasa, yang tidak memulihkan rasa haus dan tidak menghilangkan al-gumum. Gumum itu suka. Kata tadi begini sebenarnya yang harus diuraikan persoalan ini. Maka jangan lihat, jangan menoleh kepada kalam yang sudah biasa disampaikan, yang tidak bisa menyembuhkan rasa haus dan tidak menghilangkan kesukaran. Dahsyat kan Imam Ghazali kan dalam menguraikan masalah ini. Tapi kalau biasanya menurut pengalaman saya dalam bacaan ilmu kalam, ya wajib ini dengan syarat, mutazilah dengan akal, kemudian masuk dalam bantahan. Jadi saya perhatikan pikiran yang sesat itu ada sisi benarnya walaupun tidak benar. Orang yang menilai bahwa agama ini salah pikiran itu. Tapi kenapa dia berpikir itu? Karena penganut agamanya yang bermasalah. Budaya orang Dayak lah yang membuat Aceh ini tidak maju. Salah. Tapi ada sisi yang kenapa dia timbul pikiran tersebut? Karena tidak maju, pikirannya tidak maju. Oke. Jadi kata Mu'tazilah akal, masih ada fungsi akal, tapi mereka mengatakan akal lah yang menentukan. Salah, syariat lah yang menentukan. Maka mu'arif adalah akal. Ini hampir sama dengan pendapat Maturidi. Kalau Asy'ariyah yang hakim adalah syariat. Akal itu hanya sekedar kasyif. Kalau Maturidi, akal itu mu'arif yang menunjukkan kepada Allah. Tapi bagaimana kita melihat syariat itu? Dengan akal lah yang memperkenalkan syariat itu benar. Sedangkan Mu'tazilah yang menentukan adalah akal. Paham ya? Sepintas dulu dari bacaan ini, dari yang sudah kita baca, ini hampir sesuai dengan pendapat Maturidi. Maka beliau menyampaikan beginilah fahakata yang bagi ayyufhamal haqqu fi hadhil masalah wala yultafat. Jadi saya perhatikan ilmu kalam era sebelum Imam Ghazali, penulisannya berbeda. Jadi kesimpulan yang awal kemudian Imam Ghazali
mengupas dengan gaya bahasa beliau dan ada tambahan dari beliau. Jadi suatu kesalahan kalau dikatakan intisab ini adalah copy paste daripada kitab gurunya Imam Haramain Al-Irsyad. Ya. Al-Irsyad isbat ahwal, di sini beliau nggak mengisbat ahwal. Makna Allah qadirun dengan lahu qudrah sama, tidak ada yang beda. Sedangkan dalam Irsyad qadirun ada ahwal, lahu qudrah ma'ani, ya kan? Maka lihat kata-kata beliau, fahakadha yang bagi ayufamal haqqu fi hadhihi masalah wala yultafat ilal kalamil mu'tad. Ini dalam menguraikan kebenaran begini sebenarnya, bukan dengan cara-cara yang mu'tad. Ini bukan sindiran terhadap Mu'tazilah ini, ya kan? Dalam melihat kebenaran begini sebenarnya, bukan dengan cara-cara yang sudah biasa. Oke? Ada pertanyaan?